Selamat berjumpa lagi dengan saluran pendidikan Soko Guru Channelnya para juara. Kali ini kami akan menyajikan latihan soal kompetisi sains madrasah atau KSM tingkat madrasah aliyah atau sekolah menengah atas. Mata pelajaran biologi. 1. Untuk kemudahan manusia, Allah telah menganugerahkan berbagai sistem pada tubuh manusia yang sangat sempurna sebagaimana sifat dari Allah yang selalu menciptakan segala sesuatu sebaik-baiknya. As-Sajdah, ayat 7. Salah satu contoh dari ciptaan Allah pada manusia adalah hormon dan neurotropik. Endorfin adalah analgesik alami yang dilepaskan oleh kelenjar hipofisis dan sel-sel otak lainnya. Setelah mengikat reseptornya dalam sel-sel otak, endorfin mengurangi rasa sakit dan menciptakan rasa euforia. Morfin dapat mencapai efek penghilang rasa sakit yang sama dengan endorfin. Mengapa demikian? A. Bentuk kedua molekul itu sama. B. Berikatan pada reseptor yang sama. C. Berat dan ukuran molekul itu kedua molekul sama. D. Sifat reaksi sama kedua molekul sama. Jawabannya adalah B. Berikatan pada reseptor yang sama. 2. Surat Al-Waqiah 62-65 menunjukkan bahwa Allah dengan kehendaknya dapat menumbuhkan benih-benih yang terdapat di tanah. Dalam kehidupan nyata kita dapat melihat terjadinya proses pembentukan hutan dari ladang jagung yang terbengkalai yang dikenal sebagai A. Suksesi primer. B. Suksesi sekunder. C. Kompetisi antar tumbuhan. D. Perubahan ekosistem. Jawabannya adalah B. Suksesi sekunder. 3. Allah melengkapi makhluknya dengan karunia-Nya yang memungkinkan mereka untuk dapat hidup pada lingkungannya. Alam merupakan ciptaan Allah yang sempurna dan terdapat ketentuan-ketentuan yang telah sempurna seperti dalam firman Allah Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan akan mempengaruhi fisiologi makhluk tersebut. Berikut adalah adaptasi fisiologi kelelawar berupa A. Kelelawar menggunakan indera penglihatan ketika terbang. B. Kelelawar menggunakan bunyi untuk menentukan arah terbang dan menentukan target. Makanannya. C. Malam hari kelelawar mencari makanannya. D. Hidup di tempat yang gelap. Jawabannya adalah B. Kelelawar menggunakan bunyi untuk menentukan arah terbang dan menentukan target makanannya. 4. Hewan akuatik yang hidup di air tawar beradaptasi hidup di lingkungan yang hipotonik dengan cara 1. Mengeluarkan urin lebih banyak. 2. Limbah nitrogennya dalam bentuk asam urat. 3. Transpor aktif garam ke dalam tubuh melalui epitel insang. 4. Mengurangi pergerakan. Pernyataan yang benar untuk hewan akuatik adalah A. 1 dan 3. B. 2 dan 4. C. 1, 2, dan 3. D. 1, 2,3, dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 3. 5. Perhatikan gambar daur nitrogen di atas. Berdasarkan gambar tersebut manakah pernyataan yang benar berikut ini? A. Nitrogen di udara berasal dari fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh bakteri nitrit dalam proses nitrifikasi. B. Bintil akar pada tanaman polong-polongan mengikat nitrogen dari dalam tanah hasil penguraian dekomposer. C. Nitrogen yang dilepaskan ke udara dari tanah berasal dari organisme autotrof. D. Nitrat hasil fiksasi biologis digunakan oleh produsen dan mengubahnya menjadi nitrogen. Jawabannya adalah D. Nitrat hasil fiksasi biologis digunakan oleh produsen dan mengubahnya menjadi nitrogen. 6. Allah menyatakan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini telah tercipta dengan seimbang. Al-Mulk ayat 3 termasuk proses-proses dalam tubuh kita seperti pengaturan kadar gula dalam darah. Konsentrasi glukosa darah akan meningkat setelah makan yang merangsang dilepaskannya hormon insulin. Insulin bergerak di dalam darah dan menstimulasi sel-sel tubuh untuk mengambil glukosa dari aliran darah sehingga mengurangi konsentrasi glukosa darah. Peristiwa yang digambarkan di atas merupakan contoh dari A. Umpan balik negatif. B. Umpan balik positif. C. Keseimbangan dinamis. D. Pengaturan titik keseimbangan. Jawabannya adalah A. Umpan balik negatif. 7. Dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 disebutkan bahwa Allah lah yang memberikan anak perempuan, anak laki-laki atau menjadikan mandul bagi siapa yang dikehendakinya. Kemandulan dapat disebabkan karena penyakit, seperti gangguan folikulogenesis. Gangguan folikulogenesis yang dialami penderita endometriosis merupakan gangguan terhadap pematangan folikel ovarium.
Proses ini menyangkut perkembangan folikel primordial menjadi folikel preovulasi yang akan memasuki siklus haid. Gangguan ini dapat mengakibatkan penderita mengalami kemandulan. Mengapa demikian? A. Karena otit yang dihasilkan dalam oogenesis gagal menjalani pematangan sehingga kualitas ovum menjadi buruk. B. Karena penderita tidak dapat menghasilkan oosit primer yang merupakan perkembangan ogonia yang bersifat diploid menjadi haploid. C. Karena penderita tidak dapat mengalami ovulasi karena kegagalan produksi LH oleh kitofisis. D. Karena mitosis oogonium gagal dilakukan saat embrio, sehingga ovum yang dihasilkan berjumlah sedikit. Jawabannya adalah A. Karena otit yang dihasilkan dalam oogenesis gagal menjalani pematangan sehingga kualitas ovum menjadi buruk. 8. Dalam memilih makanan hendaknya kita berhati-hati sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa kita diperintahkan memakan makanan yang halal dan baik, bukan sekedar enak. Jamur Amanita phalloides adalah penyebab utama keracunan jamur, karena bentuknya menyerupai banyak spesies yang dapat dimakan dan rasanya cukup enak. Toksin utama dalam jamur ini dapat menghambat RNA polimerase pada manusia, menyebabkan kematian sel pada organ yang terkontaminasi toksin ini dari sistem pencernaan. Dari organ-organ berikut ini, organ manakah yang paling terpengaruh oleh toksin Amanita phalloides? A. Paru-paru. B. Pankreas. C. Jantung. D. Hati. Jawabannya adalah D. Hati. 9. Mustafa dan Aminah adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak bernama Hamid. Aminah bergolongan darah A. Mustafa tidak tahu golongan darahnya, namun ia mengetahui bahwa bapak dan ibunya bergolongan darah B. Mustafa dan Aminah kebingungan karena anak mereka bergolongan darah O, sehingga menjadi penyebab keretakan keluarga. Aminah berusaha keras untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan berkonsultasi kepada ahli. Alhamdulillah, setelah berkonsultasi dengan teman yang mengetahui tentang genetika, manakah dari pernyataan berikut yang menjelaskan hal ini? A. Aminah bergenotip IA dan Mustafa bergenotip IO sehingga anak mereka berfenotip O. B. Aminah bergenotip IO dan Mustafa bergenotip IP sehingga anak mereka berfenotip O. C. Aminah bergenotip IA dan Mustafa bergenotip IP sehingga anak mereka berfenotip O. D. Aminah bergenotip IO dan Mustafa bergenotip IPO sehingga anak mereka berfenotip O. Jawabannya adalah D. Aminah bergenotip IO dan Mustafa bergenotip IPO sehingga anak mereka berfenotip O. 10. Pernikahan dalam agama Islam diatur dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Si Fulan yang menderita buta warna dan karier terhadap talasemia menikah dengan saudara sepupu perempuan yang mempunyai karier buta warna dan menderita talasemia. Hasil pemeriksaan USG kemungkinan besar akan memiliki anak perempuan. Berapa persen anak perempuan mereka akan karier buta warna dan menderita talasemia? A. 12,5%. B. 25%. C. 37,5%. E. 50%. Jawabannya adalah A. 12,5%. 11. Allah menciptakan makhluk hidup sesuai kehendaknya dan terdapat manusia yang menderita sakit baik dari yang ringan dan berat sebagai ujian kesabaran bagi mereka. Salah satu penyakit yang tidak mematikan akan tetapi relatif umum ditemukan adalah penyakit buta warna. Suatu survei buta warna dilakukan pada desa tersebut dan mendapatkan bahwa terdapat 80% pria normal. Berapa persen di antara wanita dari desa tersebut yang tergolong pada kelompok buta warna dan normal? A. 10%. B. 20%. C. 40%. F. 64%. Jawabannya adalah C. 40%. 12. Pernyataan mana yang paling akurat mencerminkan apa yang oleh para ahli genetika populasi disebut sebagai fitness? A. Ukuran kontribusi genotipe terhadap kumpulan gen generasi berikutnya. B. Mencerminkan jumlah pasangan yang dipilih oleh masing-masing individu populasi. C. Mengacu pada kesehatan relatif setiap individu dalam populasi. D. Ukuran kemampuan beradaptasi suatu organisme terhadap berbagai habitat. Jawabannya adalah A. Ukuran kontribusi genotipe terhadap kumpulan gen generasi berikutnya. 13. Perkembangan bioteknologi modern dalam memanfaatkan organisme pada tingkat seluler atau molekul, antara lain, kultur jaringan, transgenik, dan cloning.
Jika populasi tanaman semusim dikembangkan terus-menerus melalui kultur jaringan secara turun-temurun, dampak yang terjadi adalah A. Kualitas tanaman menurun akibat usia sel-sel memasuki masa tua. B. Sel-sel selalu mengalami perubahan sampai mengalami fase tidak produktif. C. Reproduksi menurun karena gen-gen unggul tergeser. D. Gen-gen dominan termutasi menjadi gen resesi. Jawabannya adalah C. Reproduksi menurun karena gen-gen unggul tergeser. 14. Manusia merupakan khalifah di muka bumi berkewajiban untuk memelihara bumi, akan tetapi pada kenyataannya manusia ditemukan melakukan kerusakan di muka bumi seperti yang digambarkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Pencemaran lingkungan oleh logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium merupakan salah satu contoh kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Bagan berikut ini menunjukkan merupakan pola persebaran logam timbal di Waduk Cirata, Jawa Barat. Berdasarkan bagan di atas, hal manakah berikut ini yang benar terkait gambar di atas? A. Bagan di atas menunjukkan bukti terjadinya biomagnifikasi pada seluruh rantai makanan. B. Indikasi terjadinya biomagnifikasi pada gambar di atas hanya terjadi pada satu rantai makanan. C. Dalam bagan di atas tidak ditemukan indikasi terjadinya biomagnifikasi dalam setiap rantai makanan. D. Bagan di atas ditemukan indikasi terjadinya biomagnifikasi pada dua rantai makanan. Jawabannya adalah B. Indikasi terjadinya biomagnifikasi pada gambar di atas hanya terjadi pada satu rantai makanan. 15. Surat Al-Isra ayat 84 mensiratkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki karakter-karakter tersendiri berdasarkan bakat kemampuan genetik mereka. Hal ini dapat terlihat bila kita menumbuhkan dua makhluk hidup pada sumber daya yang sama. Gambar tersebut menunjukkan kurva pertumbuhan Paramecium caudatum, Paramecium aurelia baik masing-masing dan maupun secara bersamaan. Berdasarkan gambar di atas, manakah pernyataan yang benar? A. Kepadatan populasi P. caudatum lebih tinggi ketika tidak ada kompetitor. B. Kepadatan populasi P. aurelia lebih tinggi ketika tidak ada kompetitor. C. P. aurelia lebih kompetitif dibandingkan P. caudatum. D. P. aurelia tidak dapat bersaing dengan dibandingkan dengan P. caudatum. Jawabannya adalah C. P. aurelia lebih kompetitif dibandingkan P. caudatum. 16. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 45 disebutkan bahwa Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, sebagian ada yang berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian lain berjalan dengan empat kaki. Ular merupakan hewan yang berjalan dengan perutnya. Sebagian pergerakan ular ditunjukkan pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, pergerakan ular yang nampak pada gambar dinamakan A. A sama dengan serpentin, B sama dengan koncertina, B A sama dengan koncertina, B sama dengan rektalinir, C A sama dengan sidewinding, B sama dengan serpentin, D A sama dengan sidewinding, B sama dengan koncertina. Jawabannya adalah D. A sama dengan sidewinding, B sama dengan koncertina. 17. Amatilah pohon filogenetik berikut ini. Berdasarkan pohon filogenetika di atas, karakter sinapomorfi ditunjukkan oleh nomor A. 10, 13, B. 2, 12, C. 3, 4, G. 5, 5. Jawabannya adalah C. 3, 4, 18. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88 dan Qs Al-Baqarah ayat 168 untuk makan makanan yang halal dan menyehatkan. Makanan yang sehat adalah yang mengandung gizi seimbang. Dalam melakukan uji kandungan makanan di laboratorium, beberapa kegiatan dapat kita lakukan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Dengan menggunakan larutan yodium, maka warnanya menjadi biru kehitaman. 2. Dengan menggunakan larutan biuret, maka terbentuk cincin warna ungu. 3. Dengan menggunakan larutan benedik dengan dipanaskan, maka akan terbentuk endapan berwarna orange. 4. Dengan kertas HVS akan berubah menjadi transparan. Cara menguji makanan yang mengandung gula, yaitu nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. Semuanya benar. Jawabannya adalah A. 1 dan 3. 19.
Manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentadaburi alam, salah satunya seperti yang tertuang dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 18-22, yang hikmahnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Salah satu kegiatan dalam mentadaburi alam adalah mengamati ciptaannya seperti dalam kegiatan praktikum yang dilakukan siswa saat melakukan praktikum. 3 orang siswa madrasah diminta untuk mengamati hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Merayap, memiliki ekor, dan 4 buah kaki. 2. Kulitnya selalu basah oleh lendir. 3. Berkembang biak dengan bertelur. 4. Hidupnya ada yang di air dan di darat. 5. Bersifat karnivora dan insektivora. Dari ciri-ciri tersebut, beberapa mahasiswa mengungkapkan pendapatnya tentang hewan tersebut sebagai berikut. 1. Siswa A menyebutkan hewan tersebut termasuk ke dalam Lacertilia kadal, cicak. 2. Siswa B mengemukakan hewan di atas termasuk ke dalam ordo Chelonia penyu. 3. Siswa C mengatakan hewan tersebut termasuk ordo Caudata, salamander. Menurut Anda mahasiswa manakah yang benar tentang hewan tersebut? A. Siswa A, karena hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. B. Siswa A, karena hewan tersebut merayap, memiliki ekor, dan 4 buah kaki. C. Siswa B, karena hewan tersebut hidupnya ada yang di air dan di darat. D. Siswa C, karena hewan tersebut kulitnya basah dan berlendir. Jawabannya adalah D. Siswa C, karena hewan tersebut kulitnya basah dan berlendir. 20. Dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 79 dianjurkan untuk melakukan sholat malam tahajud. Salah satu hikmah melakukan sholat tahajud adalah meningkatkan imunitas tubuh. Berikut adalah pernyataan benar, kecuali A. Dengan tahajud hormon kortisol akan meningkat. B. Dengan tahajud glukokortikoid meningkat. C. Dengan tahajud meningkatkan kandungan serotonin, epinefrin, dan endorfin. D. Dengan tahajud produksi asetilcolin dan vasopresin meningkat. Jawabannya adalah D. Dengan tahajud produksi asetilcolin dan vasopresin meningkat. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Jangan lupa ikuti terus channel kami untuk mendapatkan info terbaru kami. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin.